wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Saya Fitri Salsabila dan rekan saya Sarul Latifah, saya Rizky Zati. Di sini kami akan berpidato mengenai kearifan lokal Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya berupa nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Doni Samaya selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman sekalian. Baiklah, saya di sini akan berpidato mengenai kearifan lokal Sumatera Selatan. Yang pertama ada rumah adat. Di Sumatera Selatan, seperti halnya dengan daerah lain di Indonesia, terdapat karya seni arsitektur yaitu rumah limas dan masih bisa kita temukan sebagai rumah hunian di daerah Palembang. Rumah Limas Palembang telah diakui sebagai rumah adat tradisional Sumatera Selatan. Secara umum, arsitektur rumah limas pada dasarnya berbentuk menyerupai piramida terpenggal. Keunikan rumah limas lainnya yaitu dengan bentuknya yang bertingkat-tingkat, dindingnya berupa kayu menawan yang berbentuk papan. Rumah limas Palembang dibangun di atas tiang-tiang atau cagar. Yang kedua yaitu seni tari. Yang pertama, tari gending Sriwijaya. Tari gending Sriwijaya merupakan tarian khas Sumatera Selatan. Gending Sriwijaya merupakan lagu daerah dan juga tarian yang cukup populer dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Lagu gending Sriwijaya ini dibawakan untuk mengiringi tari seni tari. 2. Tari Mejeng Basuko. Tarian Mejeng Basuko adalah tarian khas muda-mudi Sumatera Selatan. Tarian ini menggambarkan muda-mudi yang berkumpul dan bersenda gurau untuk menarik hati lawan jenisnya. Tak jarang ada yang sampai jatuh hati dan mendapatkan jodoh dari pertemuan tersebut. Ketiga, tari Rodat Cempako. Tarian Rodat Cempako adalah tarian khas masyarakat Sumatera Selatan yang dipengaruhi oleh gerakan dari Timur Tengah. Tarian Rodat Cempako ini merupakan tarian masyarakat Sumatera Selatan yang berlafazkan Islam. Yang keempat yaitu tari Tenun Songket. Tarian Tenun Songket dari Sumatera Selatan ini menggambarkan masyarakat Sumatera Selatan khususnya kaum wanita yang memanfaatkan waktu luangnya untuk menenun kain songket dan kerajinan tangan. Selain itu ada juga tari Madik atau Nindai yang menggambarkan proses pemilihan calon menantu. Yang kelima yaitu tari Tanggai. Tari Tanggai merupakan tarian tradisional dari Sumatera Selatan yang juga dipersembahkan untuk menyambut tamu kehormatan. Berbeda dengan tari gending Sriwijaya, tari Tanggai dibawakan oleh 5 orang dengan memakai pakaian khas daerah seperti kain songket, dodot, pending, kalung, sanggul malang, kembang urat atau rampai, tajuk cempako, kembang goyang, dan tanggai yang berbentuk kuku terbuat dari lempengan tembaga. Yang ketiga itu ada senjata tradisional. Senjata tradisional Sumatera Selatan beribuka di Palembang memiliki banyak kesamaan dengan senjata tradisional provinsi lainnya di Pulau Sumatera dan Kepulauan Riau. Namun ada satu senjata yang memang khas Palembang. Senjata tersebut adalah tombak Trisula. Seperti halnya rencong dari Aceh, kujang dari Sunda, atau mandau dari Kalimantan, tombak Trisula memang sudah dikenal berasal dari Palembang. Namun belum diketahui secara pasti sejak kapan Trisula ini menjadi senjata tradisional di Palembang. Yang keempat ada lagu daerah. Sumatera Selatan memiliki banyak lagu daerah dari berbagai bahasa daerah yang ada di setiap kabupaten kota di Sumatera Selatan. Yang pertama ada pempek lenjer, 2 kabile-bile, 3 dirut, 4 dek sangke, 5 kapal selam, 6 cup mailang, 7 petang-petang, 8 Palembang Bari, 9 Palembang di waktu malam, 10 gending Sriwijaya, 11 ribu-ribu, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu bahasa Palembang. Bahasa Palembang berasal dari bahasa Melayu tua yang berbaur dengan bahasa Jawa dan diucapkan menurut logat Wong Palembang. Seterusnya, bahasa yang sudah menjadi milik Wong Palembang ini diperkaya pula dengan bahasa-bahasa Arab,
Urdu, Persia, Cina, Portugis, Inggris, dan Belanda. Sedangkan aksara bahasa Melayu Palembang menggunakan aksara Arab, yaitu Arab Melayu dan tulisan Arab berbahasa Melayu atau Arab gundul atau pegon. Bahasa Palembang terdiri dari dua tingkatan. Yang pertama, bahasa sehari-hari yang digunakan hampir oleh setiap orang di kota Palembang atau disebut juga bahasa pasaran. Yang kedua yaitu bahasa halus atau bebahaso yang digunakan oleh kalangan terbatas atau bahasa resmi kesultanan. Yang keenam yaitu suku. Suku Kubu merupakan suku asli pedalaman yang menempati wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Selain itu terdapat 12 suku besar yang ada di Sumatera Selatan. Yang pertama, suku Komring. Komring merupakan salah satu suku atau wilayah budaya di Sumatera Selatan yang berada di sepanjang aliran Sungai Komring. Seperti halnya suku-suku di Sumatera Selatan, karakter suku ini adalah penjelajah sehingga penyebaran suku ini cukup luas hingga ke Lampung. Suku Komring terbagi atas dua kelompok besar. Yang pertama, Komring Ilir yang tinggal di sekitaran Kayu Agung dan Komring Ulu yang tinggal di sekitar Batu Raja. Suku Komring terbagi beberapa marga, di antaranya marga Paku Sekunyit, marga Sosoh Buai Rayap, marga Buai Pemuka Paliung, marga Buai Madang, dan marga Semendawai. Yang kedua yaitu suku Palembang. Kelompok suku Palembang memenuhi 40-50% daerah kota Palembang. Suku Palembang dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama, Wong Jero merupakan keturunan bangsawan atau hartawan dan sedikit lebih rendah dari orang-orang istana dari kerajaan tempo dulu yang berpusat di Palembang. Dan Wong Jabo. Wong Jabo ini rakyat biasa, seorang yang ahli tentang asal-usul orang Palembang yang juga keturunan raja, mengakui bahwa suku Palembang merupakan hasil dari perleburan bangsa Arab, Cina, suku Jawa, dan kelompok-kelompok suku lainnya yang ada di Indonesia. Suku Palembang sendiri memiliki dua ragam bahasa, yaitu bahasa Palembang Alus dan bahasa Palembang Sari-Sari. 3. Suku Gumai. Suku Gumai adalah salah satu suku yang mendiami daerah di Kabupaten Lahat. Sebelum adanya kota Lahat, Gumai merupakan satu kesatuan dari teritorial Gumai, yaitu marga Gumai Lembak, marga Gumai Ulu, dan marga Gumai Talang. Setelah adanya kota Lahat, maka Gumai menjadi terpisah, di mana Gumai Lembak dan Gumai Ulu menjadi bagian dari Kecamatan Pulau Pinang, sedangkan Gumai Talang menjadi bagian dari Kecamatan Kota Lahat. Yang keempat, suku Semendo. Suku Semendo berada di Kecamatan Semendo, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Menurut sejarahnya, suku Semendo berasal dari keturunan suku Banten yang pada beberapa abad silam pergi merantau dari Jawa ke Pulau Sumatera dan kemudian menetap dan beranak cucu di daerah Semendo. Hampir 100% penduduk Semendo hidup dari hasil pertanian yang masih diolah dengan cara tradisional. Tarian-tarian dipengaruhi oleh budaya Melayu Islam. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Semendo. Setiap kata pada setiap bahasa ini umumnya berakhiran e. Yang ketujuh adalah makanan khas. Bagi masyarakat asli Palembang, ada berbagai makanan khas Palembang selain pempek, dan banyak di antaranya hanya ditemukan di Palembang saja, terutama di pasar-pasar tradisional di Palembang atau pada saat acara tertentu, yaitu 1. Kemplang. Kemplang sendiri ada dua jenis, yaitu kemplang ikan dan kemplang sagu. Kemplang ikan biasanya bertekstur lebih padat dibandingkan dengan kemplang sagu. Banyak orang yang salah mengartikan kemplang dan kerupuk. Perbedaan kemplang dan kerupuk yaitu pada proses pembuatannya. Kerupuk melalui proses penggorengan, sedangkan kemplang dibakar. Biasanya kemplang dinikmati dengan saus cabai merah. Yang kedua yaitu pindang. Pindang adalah makanan khas Palembang selain pempek yang sangat terkenal. Di Palembang sendiri ada pindang ikan patin dan pindang tulang. Rasanya sangat khas, membuat kita ketagihan menyantapnya. Yang ketiga yaitu mie celor. Mie celor ini disajikan dengan kuah kental ditambah dengan daging, udang, kecamba, daun bawang, dan bawang goreng. Biasanya ditambah dengan potongan telur ayam rebus. Yang keempat yaitu kue 8 jam. Dinamakan kue 8 jam karena proses pembuatannya membutuhkan waktu 8 jam dalam arti yang sesungguhnya.
Dengan komposisi yang hampir sama dengan maksuba, yang membedakan kue 8 jam ini adalah proses pembuatannya. Kue 8 jam dibuat dengan cara dikukus selama 8 jam, bukan dipanggang seperti maksuba dan kojo. Yang terakhir yaitu burgo. Burgo terbuat dari tepung beras. Sebenarnya jika irisannya lebih kecil, burgo menjelma menjadi kue tiaw. Hanya saja burgo ini dinikmati bersama dengan kuah santan pedas. Sangat cocok jika dinikmati dengan laksan dan ditambah telur ayam rebus. Baiklah, di sini saya akan membacakan pertanyaan pilihan ganda. Yang pertama, yang termasuk lagu daerah Sumatera Selatan, kecuali A. Cuma Ilang, B. Indonesia Raya, C. Petang-petang, D. Dek Sangke, E. Gending Sriwijaya. Yang kedua, apa nama senjata khas Palembang? A. Keris, B. Parang, C. Pedang, D. Bambu, E. Tombak Trisula. Yang ketiga, tarian Sumatera Selatan yang bernapaskan Islam, yaitu A. Tari Tenun Songket, B. Tari Tanggai, C. Tari Majing Basuko, D. Tari Gending Sriwijaya, E. Tari Roda Cempako. Yang keempat, berikut yang tidak termasuk suku dari Sumatera Selatan adalah A. Suku Kompring, B. Suku Palembang, C. Suku Medan, D. Suku Gumai, E. Suku Sumendo. Yang kelima, sebutkan bahan utama dari burgo. A. Tepung beras, B. Tepung ketan, C. Tepung terigu, D. Tepung panir, dan E. Tepung maizena. Yang keenam, makanan khas Palembang yang terdiri atas 2 jenis sagu dan jenis ikan adalah A. Kemplang, B. Mie celor, C. burgo, D. pindang, E. kue 8 jam. Yang ketujuh, suku Semendo merupakan keturunan dari suku A. Suku Dayak, B. Suku Banten, C. Suku Madura, E. Suku Baduy, dan E. Suku Gumai. Yang kedelapan, apa yang menjadi ciri khas dari rumah limas kecuali A. Bentuknya yang bertingkat-tingkat, B. Menyerupai piramida terpenggal, C. Kayu menawan yang berbentuk papan, D. Lantai yang menawan dengan kerikil di dalamnya, dan E. Dibangun di atas tiang-tiang atau cagak. Yang 9, tarian Sumatera Selatan yang menyambut tamu kehormatan adalah tari A. Tari Gending Sriwijaya, B. Tari Tenun Songket, C. Tari Majing Basuko, D. Tari Roda Cempako, dan E. Tari Tanggai. Yang ke-10, makanan khas Palembang yang disajikan dengan kuah kental, daging, udang, kecamba, daun bawang, bawang goreng, dan potongan telur adalah A. Mie celor, B. Kue 8 jam, C. burgo, D. Kemplang, E. pindang. Baiklah, selanjutnya pertanyaan esai. Yang pertama, 1. Sebutkan tarian khas Sumatera Selatan. Yang kedua, suku Gumai merupakan salah satu suku yang berada di Sumatera Selatan. Sebutkan berada di daerah mana suku tersebut. Yang ketiga, tari Tanggai dibawakan oleh 5 orang dengan memakai pakaian khas. Sebutkan pakaian khas tersebut. Yang keempat, kue khas Palembang yang hanya ada waktu tertentu adalah. Yang kelima, lagu yang sangat populer di Palembang adalah. Sekian, terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.